Oke. Nah, Oke. udah moderator siapa? Kita ya. Udah ya, langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Niken Kusuma Wardani, SEMSC AKT, Bu Ade Widianti, SEMSAK AKT, dan juga Pak Rialdi Azhar, SEMSA AKCA, dan juga Dr. Fitra Dharma, SEMSI. Kami dari kelompok 8, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Gita Octavia selaku moderator dan juga rekan-rekan saya, yaitu Faik Atwa, Vanessa Novitasari, Firly Aulia, Rizky Taufikul, Hamiza Naufal, Alifah Salamita, Ahmad Zaidan, Merintan Putri, Nafila Salsabila, dan juga Sylvia. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama yaitu definisi sistem pengendalian internal. Apa itu sistem pengendalian internal? Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, dan juga mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Tujuannya ada 4, yaitu yang pertama menjaga kekayaan internal, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, yang ketiga mendorong efisiensi, dan yang terakhir mendorong kepatuhan kebijakan manajemen. Next. Menurut tujuannya, sistem pengendalian internal dibagi menjadi 2, yaitu pengendalian intern akuntansi dan pengendalian intern administratif. Yang pertama, pengendalian internal akuntansi itu meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga aset dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang kedua, pengendalian internal administratif itu meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Oke, selanjutnya ada unsur pokok sistem pengendalian internal. Itu ada 4. Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka framework pembagian tanggung jawab fungsional pada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Yang kedua, sistem wewenang atau otoritas dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya sehingga akan menjadi masukan yang akurat bagi proses akuntansi. Sedangkan prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan akurat terkait aset, utang, pendapatan, dan beban suatu organisasi. Yang ketiga, ada praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Yang keempat, ada karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Next. Selanjutnya ada lingkungan pengendalian, control environment, mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik atau manajer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian internal perusahaan. Lingkungan pengendalian terdapat 4 unsur lingkungan, yaitu yang pertama ada filosofi dan gaya operasi, yang kedua ada berfungsinya Dewan Komisaris dan Komite Pemeriksaan, yang ketiga ada metode pengendalian manajemen, dan yang keempat ada kesadaran pengendalian. Next. Baiklah, selanjutnya
konsep yang salah mengenai sistem pengendalian internal. Manajemen puncak seringkali mempunyai konsep yang salah mengenai sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal dianggap merupakan tanggung jawab direktur keuangan saja, sehingga direksi umumnya menyerahkan pengembangannya kepada direktur keuangan, tanpa dukungan penuh anggota direksi yang lain. Oleh karena itu, dalam mendiskusikan rancangan sistem pengendalian tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengoperasikan pengendalian internal akuntansi yang baik dalam perusahaan adalah terletak di tangan manajemen puncak. Konsep salah yang seringkali dilakukan oleh manajemen puncak antara lain. Yang pertama, sistem pengendalian internal dikira merupakan tanggung jawab direktur keuangan saja. Yang kedua, adanya persepsi bahwa sistem pengendalian internal dapat menggantikan kekurangan ahlinya dalam mengelola perusahaan. Yang ketiga, sistem pengendalian internal seringkali disamakan dengan unit organisasi yang disebut dengan satuan pengawas internal dalam perusahaan. Dan yang keempat, adanya pendapat bahwa perancangan dan penerapan sistem pengendalian internal merupakan tanggung jawab satuan pengawas internal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada pendekatan merancang pengendalian internal akuntansi. Secara garis besar, pendekatan untuk merancang pengendalian akuntansi adalah bertitik tolak dari dua tujuan sistem, yaitu yang pertama, menjaga kekayaan perusahaan. Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Lalu pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya ada. Lalu yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Lalu pencatatan transaksi yang terjadi dalam pencatatan akuntansi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengendalian internal akuntansi dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Sistem pengendalian internal dalam perusahaan yang menggunakan manual system dalam akuntansinya lebih menitik beratkan pada orang yang melaksanakan sistem tersebut, atau people-oriented system. Jika komputer yang digunakan sebagai alat bantu pengolahan data, akan terjadi pergeseran dari sistem yang berorientasi pada orang ke sistem yang berorientasi pada komputer, atau bisa disebut dengan computer-oriented system. Perbedaan karakteristik pengendalian akuntansi dalam sistem manual dengan sistem pengolahan data elektronik sebagai berikut. Yang pertama, pembagian tanggung jawab pelaksanaan suatu transaksi ke tangan beberapa orang atau departemen agar terciptanya adanya cek silang atau cross-check dan spesialisasi pekerjaan klerikal. Sedangkan sistem komputer, karena ketelitian dan kecepatan pengolahan data dengan komputer, lebih sedikit memerlukan cek silang dalam pengolahan data, terutama yang menyangkut dalam perhitungan pengolahan data akuntansi. Dan pengendalian internal akuntansi dalam proses pemrosesan data elektronik dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pengendalian umum. Pengendalian umum adalah merupakan standar dan panduan yang digunakan oleh karyawan untuk melakukan fungsinya. Unsur pengendalian umum ini meliputi organisasi, prosedur, dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem, dan pengoperasian fasilitas pengelolaan data. Yang pertama yaitu organisasi. Dalam manual sistem, pengendalian dilaksanakan dengan memisahkan fungsi-fungsi pokoknya, seperti operasi, penyimpanan, dan akuntansi. Suatu transaksi akan dilaksanakan oleh fungsi operasi jika ada otorisasi dari yang berwenang. Hasil transaksi akan disimpan oleh fungsi penyimpanan, dan transaksi yang terjadi akan dicatat oleh fungsi akuntansi. Untuk menciptakan sistem pengendalian internal di lingkungan PDE, perlu dilakukan pemisahan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi perancangan sistem dan penyusunan program. Yang kedua, fungsi operasi fasilitas pengolahan data. Yang ketiga yaitu fungsi penyimpanan program dan kepustakaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya slide sebelumnya nggak sih? Ya.
Oke, poin kedua yaitu mengenai pengendalian terhadap sistem dan program. Nah, jadi sistem dan program itu perlu dilakukannya pengendalian ya, agar sistem dan program tersebut itu bisa berjalan dengan baik. Yang dimana pengendalian umum yang bersangkutan terhadap sistem dan program meliputi yang pertama ada prosedur penelaahan dan pengesahan sistem baru. Yang kedua itu ada prosedur pengujian program. Yang ketiga ada prosedur pengubahan program. Dan yang keempat ada dokumentasi. Jadi pengujian program itu dilakukan setelah adanya pengesahan sistem baru, yang dimana pengujian program ini digunakan untuk memastikan bahwa program yang telah dibuat itu telah sesuai dengan spesifikasi desainnya. Mengenai perubahan program itu sendiri, membutuhkan prosedur yang terdefinisi dengan baik dan dokumentasi yang lengkap untuk mencegah manipulasi program. Lalu, perlu adanya dokumentasi melalui program runbook yang meliputi deskripsi tujuan program, diagram alir lengkap, daftar program, instruksi pemakaian komputer, catatan pengujian program, dan juga contoh laporan yang dihasilkan oleh program. Yang ketiga yaitu ada pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data. Fasilitas pengolahan data meliputi 4 bidang utama, yaitu ada operasi konversi data, yang dimana pengendalian itu meliputi ada akses ruang komputer yang terbatas, yang kedua itu ada pembuatan instruksi yang jelas, yang ketiga ada pengendalian terhadap arsip data, yang keempat ada penjagaan keamanan fisik, yang kelima ada prosedur pembuatan backup, dan juga pengendalian terhadap penggunaan arsip yang disimpan dalam perpustakaan. Lalu mengenai arsip yang disimpan dalam perpustakaan tersebut harus adanya nama dan nomor arsip, otorisasi, siklus pemutakhiran, siklus penyimpanan, file size, dan juga block size. Lalu mengenai fungsi pengendalian itu tersendiri terdapat menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada fungsi pengawas internal yang dilaksanakan oleh bagian grup pengawas dalam Departemen Pengolahan Data Elektronik, dan juga yang kedua itu ada fungsi pengawas eksternal yang dilaksanakan dengan berbagai cara, namun pada dasarnya dimaksudkan untuk melakukan pengecekan secara independen pada fungsi departemen. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Menurut Krismiaji tahun 2002, sesuai dengan namanya, pengendalian aplikasi adalah pengendalian terkait dengan perangkat lunak tertentu. Nah, pengendalian aplikasi ini meliputi pengendalian input, pengendalian proses, dan pengendalian output. Nah, tujuan dari pengendalian aplikasi ini sendiri yaitu menjamin bahwa semua transaksi yang telah diotorisasi telah diproses sekali saja secara lengkap. Kemudian, pengendalian aplikasi ini juga menjamin bahwa data transaksi itu lengkap dan teliti. Lalu, pengendalian aplikasi ini dibuat untuk menjamin bahwa pengolahan data transaksi itu benar dan sesuai dengan keadaannya. Selain itu, pengendalian aplikasi ini juga menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengendalian aplikasi ini menjamin bahwa aplikasi dapat terus-menerus berfungsi. Nah, pengendalian aplikasi ini dibagi menjadi 2, yaitu pengendalian preventif dan pengendalian detektif atau bersifat korektif. Nah, hal ini akan dijelaskan secara rinci lagi oleh rekan saya selanjutnya. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, pengendalian aplikasi dibagi menjadi 2, yaitu pengendalian preventif dan pengendalian detektif atau bersifat korektif. Pengendalian preventif sendiri meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu otoritas data sumber, kedua ada konversi data, ketiga ada penyiapan data sumber, keempat ada turnaround dokumen, kelima ada formulir bernomor urut bercetak, keenam ada validasi masukan, ketujuh ada pemuktahiran arsip dengan komputer, dan yang terakhir ada pengendalian terhadap pengolahan data. Selanjutnya adalah pengendalian detektif. Pengendalian ini tidak akan mencegah terjadinya masalah, namun akan memberi petunjuk di mana letak terjadinya masalah. Contohnya sebagai berikut ini. Yang pertama ada data transmission, kedua ada kontrol register, ketiga ada kontrol total, keempat ada dokumentasi dan testing, kelima ada penggunaan label, dan yang terakhir yaitu output chat. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya.
Baik, yang terakhir ada studi kasus. Studi kasus dari kelompok kami mengambil dari PT PLN. Pada tahun 2012, auditor internal PT PLN Persero di kantor pusat unit pemantau internal wilayah Sulawesi menemukan tanda-tanda telah terjadi penipuan di salah satu kantor kementerian. Penipuan yang ditemukan oleh auditor melibatkan penipuan publik yang dilakukan oleh oknum perusahaan yang membebankan biaya kepada pelanggan untuk instalasi listrik baru. Rencana anggaran yang diberikan perusahaan kepada pelanggan tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sehingga menimbulkan kerugian bagi pelanggan. Kemudian dari perusahaan tersebut terdapat dua solusi yang dilakukan oleh pihak auditor SPI regional Sulawesi. Ada dua langkah yang mereka lakukan. Yang pertama dashboard dan filework. Jadi dashboard yang mereka lakukan itu dalam kasus tersebut, kegiatan ini pihak auditor melakukan pemeriksaan buril. Jadi pemeriksaan buril adalah atau dasar awalnya untuk menentukan cangkupan atau luas area pengujian pada saat melakukan kegiatan pemeriksaan operasional terhadap area pengujian pada saat melakukan pemeriksaan filework. Jadi hasil pemeriksaan lemah atau filework. Kemudian buril ini menemukan PLN rayon tersebut. Dari hasil sampling data, pelanggan berdaya besar SPI regional Sulawesi mendapat rencana anggar dan biaya pasang listrik baru salah satu pelanggan yang tidak wajar. Kemudian langkah filework yang dilakukan oleh auditor perusahaan tersebut melakukan pengujian yang dilakukan dengan secara langsung ke lapangan atau unit perusahaan yang diaudit. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari tahap dari dashboard. Ada 3 hasil pemeriksaan buril dari langkah-langkah tersebut. Yang pertama, memastikan pelanggan yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pelanggan PLN sesuai sistem niaga PT PLN. Lalu yang kedua, meminta klarifikasi dari manajer kantor PLN area yang membawahi rayon bersangkutan, apakah mengetahui kasus fraud yang telah terjadi, sehingga hasil yang diterima manajer area tersebut mengklarifikasi bahwa dia belum mengetahui perihal kasus tersebut. Lalu yang ketiga, meminta klarifikasi dari pihak pelanggan yang bersangkutan mengenai berapa biaya yang dikeluarkan untuk pasang listrik baru agar bisa dibandingkan dengan hasil pemeriksaan buril yang dilakukan di awal. Hasil yang didapat dari klarifikasi tersebut, biaya yang tercantum dalam RAB pasang listrik baru yang dikeluarkan pihak PLN adalah 104.921.000 yang seharusnya adalah 91.921.000. Kemudian dari langkah-langkah yang dilakukan PT PLN tersebut, mereka tetap melakukan prinsip-prinsip dasar sistem pengendalian internal. Ada 6. Boleh next selanjutnya. Yang pertama ada prinsip pemisahan dari tiap masing-masing fungsi departemen atau divisi. Jadi tujuannya untuk menghindari atau meminimalkan terjadinya kesalahan dan mempermudah dalam pengawasan agar tidak berlarut-larut dalam masalah tersebut. Lalu yang kedua, membuat prosedur dari pemberian wewenang dan bertanggung jawab. Jadi tujuannya untuk menjamin bahwa transaksi sudah terotorisir dengan baik oleh setiap orang yang memegang kendali dan wewenang masing-masing. Lalu yang ketiga, prosedur file dan dokumentasi. Ini mencangkup bukti-bukti berupa klarifikasi dari perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, ada prosedur pencatatan akuntansi. Dari prinsip yang ini, audit meminta klarifikasi dari pihak pelanggan yang bersangkutan
mengenai berapa biaya yang dikeluarkan untuk pasang listrik baru agar bisa dibandingkan dengan hasil pemeriksaan buril. Lalu yang kelima, ada pengawasan berkala terhadap harta fisik. Dan yang terakhir, pemeriksaan internal secara bebas atau dadakan tanpa terjadwal. Ini bertujuan untuk membandingkan antara catatan aset dengan aset yang betul-betul ada dan menyelenggarakan rekening-rekening kontrol yang mengadakan perhitungan kembali. Sekian studi kasus yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.